Lama ya? Lama. Nggak Ada rekaman lagi. Tapi yang diupload juga masih sedikit. Ya kita sibuk sama kenyataan, Pak. Dan kenyataan berbeda dengan idealis. Ya, idealisme selalu berbentuk dengan kenyataan. Apa yang kita inginkan kan selalu bentuknya sama kenyataan. Berat. Akhirnya kemana? Ya berat bagi orang-orang yang nggak punya privilege. Yang punya privilege mah rebahan doang sambil scroll beranda sosmed juga bisa. Gitu. Sebetulnya orang-orang privilege tinggal fokus aja udah selesai hidup ya. Maksudnya apa yang dia inginkan tercapai. Kenyataannya Kenyataannya nggak seperti itu. Kenapa? Ya karena manusia itu akan berkembang ketika mereka di bawah tekanan. Kenyataannya kan gitu. Mungkin kita berpikir orang-orang yang udah punya privilege itu akan tenang, senang, menikmati kehidupannya yang sudah ada gitu. Atau kehidupan privilege-nya yang terlahir dari orang tuanya. Mungkin itu juga tekanan bagi mereka gitu. Akhirnya mereka ingin terus berkembang, terus ingin mencoba hal-hal baru gitu. Jelas lah. Tapi kalau kita yang nggak punya privilege, pingin cuma berbeda tekanannya aja. Semua orang punya tekanan hidup masing-masing, cuma berbeda kerikilnya aja gitu. Semua orang gitu. Kalau kita kan karena nggak punya privilege, kita mati-matian gitu untuk mendapatkan privilege itu. Sedangkan orang-orang yang punya privilege itu mati-matian buat mempertahankan atau bisa lebih dari itu. Dikira jadi anak orang pinter itu nggak beban Pak. Bapak lu pinter kok lu kayak gini. Beban loh. Apalagi jadi anak bapak lu sukses gitu. Wah banyak itu. Coba deh curhat sama Gus-Gus tuh yang jadi anak kiai di kelakuannya berandalan. Itu beban moral bagi mereka. Karena susah gitu. Mau maksiat tapi bapak gue kiai gitu, nanti orang-orang mikirnya kok anaknya gini. Akhirnya kan beban juga gitu. Nah, ngobrolin realita sama ngobrolin kenyataan sama keinginan yang selalu bertolak belakang ya. Jadi idealisme disingkirkan dulu nih ya. Kita membahas tentang kenyataan dan keinginan atau kemauan. Karena kalau kita bukan anak yang terlahir dengan privilege yang baik, idealisme itu semu. Idealisme itu semu, sangat semu. Tapi mempunyai idealisme juga bagus untuk memacu kita gitu, tetap bertahan. Meskipun dalam kenyataannya bertolak belakang. Ya, idealisme boleh, tapi ya harus sabar karena keinginan itu akan terwujud beberapa dikencingin kucing bangsa. Astagfirullah. Iklannya loh dikencingin kucing baju. Nah ini berarti Anda sudah dikalahkan oleh kucing yang mempunyai idealisme lebih baik ini kayaknya. Enggak, kenyataannya keinginanku tuh aku pengen melihara kucing, jadi pecinta kucing gitu. Kenyataannya enggak, malah dikencingin gitu. Sedangkan kan kucing kan kencing gitu. Menandakan area kekuasaan dia. Jadi keren gitu. Aku di sini dikencingin, aku kemana-mana nih, misal ke Jakarta kemana, area kekuasaan dia sampai Jakarta. Pinter ya kucingnya. Idealisme kuat ya. Tapi emang itu udah ketiga kalinya ini dikencingin sama kucing. Kamu udah 3 kali? 3 kali. Wah dapat payung habis ini. Piring payung. Oke, kembali ke idealisme, kenyataan sama keinginan. Selalu bertolak belakang. Kadang kan manusia itu selalu pengen ngejar keinginan, impian lah bahasanya. Tapi kadang cerobohnya itu nggak mikirin sama kenyataan. Padahal itu tuh kadang kontras banget gitu. Contohnya orang-orang yang pengen D3 atau S1, bingung kan? Bingung. Kuliah atau kerja, itu pasti bingung gitu. Ya sebenarnya kalau kita nyadar diri dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan kita yang kayak gini, ya itu sebenarnya terjawab gitu. Kita nggak mungkin maksain idealisme kita di situ gitu. Kenapa ya? Karena kita butuh makan. Kerja atau kuliah ya lihat dulu ekonominya. Kalau keluarganya punya sawah, warisan 7 turunan yang nggak habis-habis, ya kuliah dengan nggak kerja pun ya santai gitu. Masih kuat lah kita gitu. Lulus SMA aja udah bersyukur gitu kan gitu. Seperti yang dikatakan oleh kedua orang tua saya, sebetulnya sebelum ke D1 D3 itu ada yang harus kita pahami. Saya dulu itu pengen kuliah di masa masih sekolah, ya kan? Ketika itu orang tua saya ingin melihat saya langsung bekerja setelah lulus sekolah, dan saya ingin kuliah.
orang tua saya selalu berkata, kamu loh setelah lulus sekolah dan lulus kuliah itu sama-sama cari kerja. Iya. Kenyataannya seperti itu. Emang iya, secara tidak langsung omongan orang tua itu benar karena apa? Mereka berbicara dengan pengalaman. Kalau kalian tahu gitu, kalau kamu tahu sebetulnya orang tua aku sarjana semua. Malah tidak bolehin aku kuliah, bayangin. Bapakku sama ibuku juga S1 kan. Iya. SD. Ya S1 kan? S-nya 1. Siap, Kalau siap. SD, SMP, SMA, S3 dong itu. Tapi di sini ada di sini di kampung Inggris ada ibu-ibu yang terkenal, legend itu. Oh, itu S5 dia. S5. Marketing. Oxford University. Oke. balik lagi. Ya, karena kita ada di Pare lagi viral terus ya ibu ini. Banyak itu lah. Untuk kenyataannya dia juga butuh financial dan ekonomi gitu dengan cara yang apa ya, anti mainstream banget gitu. Ya kalau mau tahu ibunya boleh datang ke kampung Inggris Pare Kediri. Kembali ke cerita saya. Dengan status saya dulu yang seperti itu, saya pun bimbang sebetulnya. Berarti idealisme bentrok sama versus ibu, restu ibu. Keinginan restu ibu atau ridho orang tua. Iya. Loh, banget. Iya. Mungkin kalau dibilang saya itu perang batin ya perang batin, karena keinginan saya adalah ingin kuliah. Iya. Kita ngobrolin tentang keinginan orang tua, malah ngasih kenyataan. Dan kita belum tahu kenyataannya seperti apa. Dan orang itu kadang sadarnya kalau udah ditonjokin, digebukin sama kenyataan baru dia sadar gitu. Akhirnya kita tahu, tapi semakin kesini ya tantangan semakin besar. Dan saya secara tidak langsung saya harus mengikuti atau ingin mendapatkan ya ridho atau restu dari orang tua. Ya saya harus nurutin, saya harus kerja dulu. Memang kenyataannya orang tua tidak bisa, tidak kuat. Atau yang kamu tadi bilang, orang tua aku tidak punya warisan, tidak punya sawah, seperti itu. Dan itu ada kenyataannya. Dan saya nggak bisa dibilangin seperti itu. Karena sebagai anak kan, ya sifatnya juga masih tumbuh, masih ingin berkembang, masih egoismenya masih tinggi. Wah, tinggi banget. Tinggi banget. Ya, menggebu-gebu. Gitu. Anak muda itu ya gitulah. Ingin menggebu-gebu, ingin cepet sukses. Padahal kan kalau dari sudut pandang orang tua kan mereka melihatnya, buat apa kuliah, mending kerja aja. Kenapa? Karena takutnya sewaktu-waktu kan orang tua atau kita semua sih kan nggak tahu umur itu sampai kapan. Apalagi posisimu kan anak pertama. Takutnya pas kamu kuliah tiba-tiba entah itu ada gangguan ekonomi atau harus tiba-tiba langsung jadi tulang punggung keluarga gitu kan. Kan sayang juga. Karena banyak beberapa kasus orang-orang yang maksain kuliah di anak pertama akhirnya harus putus kuliahnya, harus bantuin dagang, harus jadi kuli bangunan dan lain-lain. Ya karena ujian siapa yang tahu sih datangnya kapan gitu sih. Orang tua pengennya itu, tapi kan kita selalu waktu umur-umur segitu kan masih menggebu-gebu. Ya, menggebu-gebu bersikukuh terhadap keinginan kita, tapi kita tidak pernah melihat realita yang udah dijalanin orang tua kita. Ya sebenarnya saya sudah sadar dalam dari segi itu, aku udah tahu dalam kenyataan gitu ya. Akhirnya saya tetap struggle gitu, tetap melawan batinnya, bertolak belakang gitu ya. Keinginan saya berbicara seperti ini, tapi kenyataan yang dikatakan oleh orang tua saya terjadi, dan saya harus ngikutin itu, ngikutin kenyataan akhirnya. Tapi sampai sekarang ya, alhamdulillah keinginan saya tetap tercapai karena ya gimana pun ya tetap itu. Saya juga harus kuliah walaupun harus tertunda beberapa tahun ya. Iya, karena harus itu harus dikasih tahu dulu kayak ini itu kasih tahu dulu sama Tuhan lewat kenyataan. Gitu loh. Karena memang secara tidak langsung saya tuh melawan bahwasanya orang tua kan udah bilang saya nggak mampu, nggak bisa menyekolahkan kamu ke jenjang selanjutnya kayak. Tapi kan aku melawan seperti itu. Tuh, jadi kamu tahu lah gitu. Dan itu udah disampaikan oleh kedua orang tua saya bahwasanya mereka udah tidak sanggup. Oh itu juga tuh yang jadi apa? Yang jadi banyak pertanyaan bagi orang-orang. Orang itu banyak yang nanya kayak, kenapa sih kita nggak bisa berdiri sama idealisme kita gitu? Kenapa sih orang tua nggak selalu ngedukung anaknya? Sebenarnya bukan nggak ngedukung gitu, cuma kita tuh disuruh melek gitu sama kenyataan. Kenyataan tuh kayak gini loh, perih loh. Kamu cari makan tuh susah gitu, belum mikir listrik, bayar kosan dan lain-lain itu susah gitu. Kamu sekarang nggak mikir gitu karena masih tinggal di rumah gitu kan, masih nebeng. Dan sok-sokan pengen mandiri dan lain-lain.
Padahal kalau ditanya sama orang-orang yang mandiri karena terpaksa sama keadaan, berat mandiri itu. Kerja gaji berapa juta, habis sama cicilan, uang makan, sama ini. Jangankan mereka beli baju lebaran, enggak. Mereka mikir buat hidup sebulan ke depan aja itu udah bersyukur lah gitu. Dan mereka yang masih tinggal nyaman di rumah orang tuanya, pengen idealis, pengen hidup mandiri dan lain-lain gitu. Iya kalau skill untuk survive-nya dia punya gitu. Padahal kan enggak gitu. Solusinya ya menurutku ya gitu. Selama kita masih tinggal sama orang tua ya ikutilah apa kemauan mereka gitu. Karena orang tua itu enggak hanya keinginan mereka yang pengen diterapin di anaknya, tapi dia juga ngebuka mata kita buat ngelihat kenyataan dulu itu kayak gini loh gitu. Karena orang tua udah menjalaninya. Iya, udah ngerasain garamnya kehidupan lah. Nah, jadi mumpung sambil dengerin azan nih enakan lagi ngobrol. Kalian kita juga wajar. Sebetulnya Jawab Adan jawab Anda kafir. di dalam hati saya jawab. Oh, iya. Dalam hati kan boleh gitu. Saya juga lagi sholat tuh di Mekah. Oh, Wali ya Pak. Wali murid. wali murid. Wali Wali kelas. matul urus. Lah, nikah aja belum wali matul. Wali matul urus sih Wali matul hitam. Sinat. Oke, next ya. Next ke selanjutnya karena sebetulnya ada yang saya mau sampaikan bahwasanya jalan kesuksesan kita bisa diciptakan dari pribadi kita juga bisa mengikuti jalan dari arahan orang tua. Itu sebetulnya ada di situ. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Mohon maaf saya cut karena azan. Oke, thank you. Kita mau ngopi kok bukan mau sholat. Nah, itu realitanya, kenyataannya. Kita kan pengikutnya ini Mbah Mun. Jadi sholat itu diakhirin. Mbah Mun, Mbah Maimun. Mbah Memun juga. Nah, jadi di sarang itu sholatnya diakhirin Pak. Asar itu jam 5, maghrib itu 6:30. Udah. Udah, see you. Thank you.